Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan mulai pembelajaran intensif. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mulai dengan akidah akhlak ya. Silakan dibuka modulnya pertemuan pertama. Nah, yang pertama yaitu pengertian akidah Islam. Akidah dalam bahasa Arab yaitu berasal dari kata aqoda yaqudu akdan yang berarti ikatan atau mengikat. Sedangkan menurut istilah, akidah adalah suatu pokok atau dasar keyakinan yang harus dipegang oleh setiap orang yang mempercayainya. Jadi, yang dimaksud dengan akidah Islam di sini adalah pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap muslim berdasarkan dalil nakli dan akli. Nah, apa saja pokok-pokok kepercayaan itu nanti kita akan bahas selanjutnya. Nah, kemudian dasarnya apa? Dasar akidah Islam yaitu adalah Al-Quran dan juga Al-Hadis. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 285 di sana disebutkan amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Ya. Nah, pokok-pokok agama Islam, pokok-pokok kepercayaan itu apa? Beriman kepada Rasul, beriman kepada Nabi Muhammad, kemudian beriman terhadap apa yang diturunkannya apa, yaitu Al-Quran, kemudian beriman kepada malaikat, kitab-kitab Allah, dan juga para Rasul. Nah, inilah salah satu dari dasar kepercayaan yang harus diyakini oleh setiap Muslim, begitu. Nah, kemudian kita lanjut ke slide yang selanjutnya. Nah, tujuannya apa sih tujuan kita mempelajari akidah Islam? Yang pertama yaitu memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang ada sejak lahir. Kemudian memelihara manusia dari kemusyrikan dan juga menghindari diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Jadi salah satu tujuan kita belajar akidah Islam adalah untuk mengembangkan atau menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian agar kita tidak terjelumuk atau tidak tersesat, ya, tidak musyrik. Oke. Kemudian kita bahas selanjutnya yaitu iman, Islam, dan ihsan. Apa itu iman? Iman huwa tasdiqun biqalbin wa iqrarun bilisan wa amalun bil arkan. Iman adalah membenarkan di dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan, kemudian mengerjakan dengan anggota badan. Jadi ada 3 hal di sini, yaitu yang pertama meyakini di dalam hati, kemudian baru diucapkan. Apa yang diucapkan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian barulah wa amalu bil arkan, yaitu mengerjakan dengan anggota badan. Apa yang dikerjakan? Salat, zakat, sedekah, dan lain sebagainya. Jadi kalau tidak boleh hanya percaya tapi tidak diucapkan dan juga tidak mengamalkan. Nah, itu masih belum dikatakan beriman. Atau dia hanya diucapkan saja tapi di dalam hatinya dia tidak beriman. Itu sama saja. Nah, kemudian selanjutnya adalah Islam. Apa itu Islam? Islam berasal dari kata aslama yaslimu islaman, yang artinya patuh, tunduk, menyerahkan diri, dan selamat. Nah, adapun secara istilah Islam di sini adalah agama yang mengajarkan kepada manusia untuk berserah diri dan tunduk sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ihsan. Ihsan berasal dari kata asana yusinu ihsanan. Sedangkan secara istilah adalah berbakti dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilandasi kesadaran dan keikhlasan. Atau dalam pengertian sederhananya, gampangnya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasul, anta budallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yara. Ihsan itu hendaklah yaitu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihatnya. Kalaupun engkau tidak bisa melihat, maka percayalah bahwa Allah itu melihat engkau. Nah, jadi sederhananya seperti itu. Nah, hubungan antara iman, Islam, dan ihsan ini seperti sepertiga sama sisi, yaitu saling terkait semuanya. Kalau tidak ada satu sisi, maka tidak jadi segitiga. Begitu juga iman, Islam, dan Islam ini saling terikat satu sama lain. Kemudian di sini ada tabel sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat Allah dibagi menjadi 3. Ada sifat wajib,
sifat mustahil, dan juga sifat jaiz. Yang pertama sifat wajib ada wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawaditsi, qiyamuhu binafsihi, dan lain sebagainya. Kemudian sifat mustahil adam, hudus, fana, mumasalatul lil hawaditsi, dan lain sebagainya. Kemudian sifat jaiz Allah serba mungkin melakukan sesuatu ataupun meninggalkannya. Nah, ini sifat-sifat ini harus kalian hafalkan. Sifat wajib. Nanti timbul pertanyaan, ada pertanyaan, apa sifat mustahil dari hayat? Hayat adalah berarti hayat hidup, sifat mustahilnya adalah mati. Seperti itu. Kemudian, nah, ini sifat-sifat wajib bagi Allah. Kita bahas satu-satu. Nah, sifat wajib bagi Allah adalah sifat yang harus ada pada zat Allah sebagai kesempurnaan baginya. Nah, 20 sifat tersebut ada wujud, qidam, baqa, dan lain sebagainya itu dibagi menjadi 4 bagian. Ada sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, dan sifat ma'nawiyah. Nah, sifat nafsiyah yaitu sifat yang berhubungan dengan zat Allah langsung, yaitu ada satu wujud, ya. Sedangkan sifat salbiyah adalah sifat yang meniadakan adanya sifat sebaliknya, yaitu sifat-sifat yang tidak sesuai, tidak layak dengan kesempurnaan zat Allah. Nah, ada 5, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawaditsi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah. Kemudian sifat ma'ani yaitu sifat-sifat abstrak yang wajib ada pada Allah. Sifat ini ada 7. Qudrat, berkuasa, iradat, ilmun, hayan, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat ada sifat ma'nawiyah, yaitu kelaziman atau sifat ma'ani. Sifat ini tidak bisa berdiri sendiri sebab setiap sifat ma'ani tentu ada sifat ma'nawiyah. Ada 4, qadiran yang maha kuasa. Tadi sifat ma'ani qudrat, berkuasa. Sifat ma'nawiyahnya qadiran yang maha kuasa. Sifat ma'aninya iradat, berkehendak. Maka muridan yang maha menghendaki, dan lain sebagainya. Kemudian sifat-sifat mustahil Allah. Sifat mustahil bagi Allah yaitu sifat yang tidak layak dan tidak mungkin ada pada Allah, ya. Nah, sifat mustahil ini merupakan kebalikan dari sifat wajib bagi Allah, ya. Jumlahnya ada 20. Dikelompokkan menjadi 4 juga. Sifat mustahil dari sifat nafsiyah adalah adam, tidak ada. Tadi kalau pada sifat wajib itu wujud, ya kan? Wujud, ada. Lawannya tidak ada. Begitupun juga selayaknya sifat mustahil, salbiyah, kemudian ma'ani, dan ma'nawiyah. Nah, kemudian sifat jaiz bagi Allah ada 1, yaitu fi'lun kulli mumkinin aw tarkuhu, melakukan segala sesuatu yang mungkin terjadi ataupun tidak melakukannya, ya. Jadi sifat jaiz secara artinya jaiz itu adalah boleh. Sifat jaiz bagi Allah artinya sifat yang boleh ada dan boleh tidak ada pada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Maksudnya Allah Subhanahu wa taala bebas menciptakan atau berbuat sesuatu yang Allah kehendaki. Nah, kemudian makna sifat wajib bagi Allah, ya. Nah, ciri-ciri orang yang beriman terhadap sifat-sifat Allah itu, maka di dalam kehidupannya akan yang pertama selalu bersyukur, kemudian ikhlas, sabar, amanah apabila diberikan kewajiban, kemudian tidak sombong dengan ilmu yang dimilikinya, kemudian sopan santun dalam perkataan dan perbuatan, kemudian rajin mengerjakan ibadah, rajin belajar, rajin bekerja. Nah, kemudian wujud ada, ya, sifat wajib bagi Allah. Bukti-bukti adanya Allah. Yang pertama, hakikat manusia sebagai makhluk bertuhan. Kemudian kejadian alam semesta ini yang menjadikan bahwa Allah itu pasti ada. Tidak mungkin kejadian alam besar ini mengatur bintang-bintang dan lain sebagainya kalau tidak ada yang membuatnya. Tidak ada yang mengaturnya. Adanya Nabi dan Rasul, kemudian kejadian manusia dan kitab suci Al-Quran ini menandakan bahwa Allah itu wujud, yaitu ada. Nah, ini adalah ayat-ayat tentang sifat wajib bagi Allah. Dalilnya, Allah dikatakan qidam terdahulu, yaitu huwal awwalu wal akhiru. Ini dalilnya. Kemudian baqa, kullu syai'in halikun illa wajah. Segala sesuatu itu akan hancur kecuali wajhah, ya Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian mukhalafatul hawaditsi laisa kamitslihi syai'un, tidak ada kamitslihi syai'un yang menyerupainya. Nah, dan lain sebagainya. Kalian bisa dihafalkan di modulnya. Kemudian kita masuk ke dalam pembahasan Asmaul Husna. Al-Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik-baik atau yang menarik. Di dalam Quran surah Al-A'raf disebutkan ayat 180, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayajzauna ma kanu ya'malun. Hanya milik Allah asmaul husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebutkan nama-namanya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Nah, ini dalil dari Asmaul Husna. Kemudian yang pertama ada Al-Ajiz. Al-Ajiz itu apa? Al-Ajiz artinya maha perkasa. Allah yang mengalahkan siapapun yang melawannya dan tidak terkalahkan oleh siapapun, ya. Tidak ada yang menyamainya. Al-Aziz berarti Allah maha perkasa. Dalilnya Quran surah Yusuf ayat 78. Nah, kemudian seseorang yang menghayati, yang menjadikan di dalam kehidupan sehari-harinya itu makna dari kata Al-Ajiz, Allah maha perkasa, maka di dalam kehidupan sehari-harinya dia akan selalu memelihara diri dari perbuatan yang merendahkan dirinya. Mencuri, kemudian berkata-kata yang dilarang oleh Allah, itu kan semuanya merendahkan dirinya. Kemudian bersedia tampil di tengah masyarakat dan peranan penting dan bermanfaat. Kemudian orang yang menghayati sifat Al-Ajiz ini akan berwibawa dan disegani oleh masyarakat. Kemudian Al-Ghaffar, Allah Al-Ghaffar, yaitu artinya Allah yang maha pengampun. Al-Ghaffar berasal dari kata ghafara yang artinya menutup. Allah menutup dosa hamba-hambanya karena kemurahan dan anugerahnya. Dalilnya Quran surah Nuh ayat 10. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sungguh Dia maha pengampun. Nah, orang yang meneladani sifat Al-Ghaffar ini, maka ia akan suka memaafkan kesalahan orang lain, kemudian bersabar dan berlapang dada terhadap perlakuan yang tidak menyenangkan, kemudian tidak pendendam, kemudian suka menutupi aib atau keburukan orang-orang lain. Nah, inilah Al-Ghaffar. Kemudian Al-Fattah. Al-Fattah artinya adalah yang maha pembuka. Jadi Allah Al-Fattah, yaitu Allah yang maha pembuka. Allah memiliki kewenangan membuka dari hamba-hambanya segala yang tertutup, termasuk membuka pintu rahmat, membuka pintu hidayah, memberi pencurahan rahmat. Nah, dalilnya Quran surah Saba ayat 26. Nah, orang yang meneladani sifat Al-Fattah ini, maka di dalam kehidupan seharinya terbuka dalam pergaulan, terbuka dalam menerima tamu, tidak membeda-bedakan keadaan orang, kemudian senang menerima nasihat orang lain, kemudian ikhlas menolong orang, menjalani hubungan baik dengan orang lain, dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, inilah nanti bagi orang yang meneladani sifat Al-Fattah dalam kehidupan sehari-harinya pasti memiliki karakter-karakter seperti ini. Kemudian Al-Basit. Al-Basit artinya yang maha melapangkan. Allah yang melapangkan rezeki juga melapangkan dada atau hati hambanya, sehingga hambanya selalu hidup dengan tenang dan optimis, ya. Nah, kemudian seseorang yang meneladani sifat Al-Basit ini dalam kehidupan sosialnya, dalam kehidupan seharinya, ia akan rela untuk melapangkan hati orang lain yang sedang dalam kesulitan, kemudian suka membantu yang sedang kesusahan, kemudian membantu fakir miskin dan menolong orang-orang yang lemah. Kemudian Al-Qayyum, ya. Al-Qayyum artinya berdiri sendiri, tidak bersandar kepada sesuatu yang lain. Allah yang mengatur semua yang ada di jagat raya ini. Nah, dalilnya Quran surah Al-Baqarah ayat 255 dan Ali Imran ayat 2. Di sini disebutkan la Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum
Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Nah, orang yang meneladani sifat Al-Qayyum Allah ini di dalam kehidupan sehari-harinya, ia akan istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hanya mengharapkan pemberian Allah, tidak berpaling kepada selain Allah. Kemudian mengandalkan kemampuan diri sendiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian menaruh perhatian kepada orang lain sedapat mungkin membantu kebutuhan mereka berupa material ataupun spiritual. Nah, kemudian al-barru. Al-barru artinya yang maha dermawan atau maha baik. Allah lah yang menganugerahkan segala kebaikan untuk kemaslahatan makhluknya. Walaupun terhadap manusia yang durhaka kepadanya sekalipun, Allah tetap melimpahkan kebaikannya. Ya, dalilnya yaitu Quran surah At-Tur ayat 28. Inna kunna min qablu nad'uhu innahu wal barrur rahim. Sesungguhnya kami dahulu menyembahnya. Sesungguhnya dialah yang melimpahkan kebaikan lagi maha penyayang. Nah, seseorang yang meneladani sifat al-barru, maka di dalam kehidupan sehari-harinya selalu berbuat baik kepada orang tua, kemudian selalu berprasangka baik terhadap orang lain, kemudian memberi kepada orang lain, kemudian menepati janjinya, selalu menepati janjinya, suka memberi maaf dan berlapang dada. Inilah karakter-karakter orang yang meneladani sifat al-barru. Nah, kemudian Ar-Rauf. Ar-Rauf artinya yang melimpah kasih. Nah, Allah yang maha memberi rahmat kepada hamba yang dikehendakinya. Nah, dalilnya Quran Surah Taubah ayat 128. Nah, orang yang meneladani sifat Ar-Rauf di dalam kehidupan sehari-harinya, maka dia akan selalu menjalani hubungan silaturahim dengan keluarga sesama muslim. Kemudian mencurahkan kasih sayang kepada sesama hamba Allah, kemudian tidak saling iri hati dan menghormati yang lebih tua dan juga menyayangi yang lebih muda. Nah, kemudian An-Nafi. An-Nafi artinya yang memberi manfaat. Dialah Allah yang memberi manfaat kepada hamba-hambanya. Nah, jika Allah menghendaki untuk memberi manfaat kepada hambanya, maka tidak ada seorang pun yang dapat menghalanginya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatunya. Nah, kemudian setelah kita membahas sifat-sifat Allah, Asmaul Husna tadi, maka kemudian kita akan membahas mukjizat Allah. Ya, yang pertama pengertian dan macam-macam mukjizat. Mukjizat itu adalah kejadian luar biasa yang diberikan Allah kepada para rasulnya yang dapat melemahkan segala seusaha dan alasan orang kafir dalam menentang rasul. Nah, mukjizat ada dua macam. Ada mukjizat kauniyah dan juga ada mukjizat akliyah. Ya, mukjizat kauniyah adalah mukjizat yang tampak seperti mukjizat Nabi Musa. Tongkat berubah menjadi ular. Kemudian mukjizat akliyah adalah mukjizat yang hanya dapat dipahami oleh akal pikiran seperti mukjizat Nabi Muhammad SAW yaitu Al-Quran. Nah, kemudian kejadian-kejadian luar biasa lainnya selain mukjizat, ya. Jadi ada mukjizat, kalau mukjizat ini khusus untuk rasul-rasul Allah. Kemudian ada kejadian-kejadian luar biasa selain mukjizat, yaitu ada namanya karomah. Karomah ini adalah kejadian luar biasa yang diberikan Allah kepada walinya, kepada hambanya yang soleh. Contohnya ada mukjizat yaitu Siti Maryam, mukjizat karomah dari Siti Maryam. Kemudian kalau maunah yaitu kejadian luar biasa yang diberikan Allah kepada seorang mukmin untuk mengatasi kesulitan. Contohnya seorang mukmin yang ditabrak mobil ternyata dia selamat, atau ketika kejadian bencana alam ya seperti tsunami atau gempa dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada irhas. Irhas itu kejadian yang istimewa pada diri seorang calon rasul. Contohnya Nabi Muhammad SAW ketika ia sedang perjalanan berdagang, kemudian di atasnya itu dilindungi oleh awan agar tidak kepanasan. Itu salah satu contoh irhas. Kemudian ada juga sihir. Sihir itu kejadian luar biasa yang dilakukan seorang
atas pertolongan setan, ya, itu sihir. Nah, ini beda dari ketiga kejadian luar biasa yang tadi kita bahas. Nah, alhamdulillah pembahasan materinya kita sudah selesai, maka sekarang kita akan membahas soalnya. Jadi, silakan dibuka di latihan soalnya. Soal pertama, akidah Islam adalah sesuatu yang bersifat tauqifi. Artinya sesuatu ajaran yang hanya dapat ditetapkan dengan adanya dalil dari Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, tujuan akidah Islam adalah, oke, di awal pembahasan tadi disebutkan tujuan akidah Islam. Kita coba yang A, mengetahui bahwa pada dasarnya semua agama adalah sama. Tentu saja salah, ya. Kemudian yang B, memahami kitab semua agama pada dasarnya. Pada dasarnya benar, salah. Kita tidak, tujuan akidah Islam bukan seperti itu. Kemudian mengetahui seluas-luasnya tentang kelemahan agama lain. Salah. Nah, tinggal yang terakhir D, pasti benar. Yang D yaitu menghindari diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Jadi salah satu tujuan akidah Islam tadi disebutkan agar kita tidak musyrik, kemudian menambah keimanan dan menghindari diri dari akal pikiran yang menyesatkan. Jadi jawaban soal pertama yaitu D, ya. Jadi yang benar adalah ini D. Nah, kemudian kita masuk ke dalam pembahasan yang kedua, soal yang kedua. Ya, Arif adalah anak yang rajin. Setiap maghrib ia melakukan sholat berjamaah di masjid dekat rumahnya. Ia melakukan sholat dengan khusyuk karena ia tahu bahwa pasti Allah melihatnya. Berdasarkan pernyataan tersebut, sikap Arif merupakan contoh dari iman, Islam, ihsan, takwa. Kita bahas satu-satu. Iman. Kalau iman itu antara yaitu diyakini di dalam hati, kemudian diucapkan lisan dan diamalkan di dalam dengan anggota badan. Tentu bukan berarti iman bukan termasuk jawaban yang benar, ya. Ini salah. Kemudian Islam. Islam itu artinya tunduk dan menyerahkan diri kepada Allah. Kalau dari ceritanya, dari soal bukan, ya. Salah. Kemudian ihsan. Nah, kita lihat ihsan tadi dijelaskan anta budallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yara. Islam itu seakan-akan kita beribadah kepada Allah, seakan-akan kita melihat Allah. Tapi kalau kita tidak bisa melihat Allah, maka percayalah bahwa Allah melihat kita sedang beribadah. Nah, ini selaras dengan pertanyaan, yaitu ia melakukan sholat dengan khusyuk, ya kan? Karena ia tahu bahwa pasti Allah melihatnya. Nah, ini berarti pengertian dari ihsan. Maka yang benar adalah C, ya. Kalau sudah benar, maka D tidak usah kita bahas. Kemudian soal yang ketiga, Sunan Kalijaga adalah salah satu wali di tanah Jawa yang karena ridha Allah mampu membuat tiang 4 masjid dari potongan-potongan kayu meskipun tanpa menggunakan lem. Kejadian tersebut merupakan, nah sekarang kita bahas. Yang pertama adalah mukjizat. Tentu salah, mukjizat ini buat Rasul, ya. Kemudian karomah, ya, karomah tadi adalah kejadian luar biasa yang diberikan Allah untuk walinya. Nah, kita lihat Sunan Kalijaga adalah salah satu wali dan juga orang yang soleh. Jadi jawabannya adalah B, yaitu karomah. Oke, kita lanjut ke soal yang keempat. Oke, kita masuk ke soal keempat, ya. Allah mendengar apa yang ada dalam hati hambanya. Berarti Allah mustahil memiliki sifat. Nah, berarti sifat wajibnya di sini apa? Mendengar. Nah, cari lawan kata dari kata mendengar. Maut maka mati. Ya, berarti salah. Samam. Ya, samam artinya tuli. Kemudian umyun yaitu buta, bukmun yaitu bisu. Jadi lawan kata dari mendengar adalah somam, yaitu tuli. Kemudian soal kelima, perhatikan pernyataan berikut.
terdapat seorang yang selalu berbuat maksiat tiada hari tanpa ia lewatkan dengan perbuatan keji, entah itu mencuri, bermain judi, selalu menyiksa orang tuanya, dan lain-lain. Suatu ketika ia terkena musibah dengan kehilangan seorang ibunya. Tidak lama setelah itu ia datangkan polisi karena tertangkap oleh masyarakat sedang mencuri. Begitu banyak musibah yang menimpanya, akhirnya ia sadar dan bertekad untuk bertaubat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, keinginannya bertaubat selain karena musibah yang ia alami, tentu itu adalah karena hidayah dari Allah yang telah membukakan pintu rahmat kepadanya. Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa Allah bersifat, nah di sini ada Al-Fattah, Al-Aziz, dan Al-Ghaffar ya. Al-Fattah itu ada Allah Maha membuka. Allah Maha membukakan pintu rahmat. Jadi sudah jelas di sini ada kata-kata Allah yang telah membukakan pintu rahmat kepadanya sehingga ia bertobat. Maka jawabannya tentu A. Kalau B Al-Ghaffar, Al-Ghaffar adalah Ghaffar itu artinya mengampuni, kemudian menutup hamba-hambanya dari dosa-dosa. Bukan. Al-Aziz artinya Allah Maha Perkasa, Al-Basit artinya Allah Maha melapangkan. Jadi jawaban yang benar adalah A. Al-Fattah. Kita masuk ke soal nomor 6. Pada peristiwa gempa di Palu, terdapat seorang perempuan yang sudah tertimbun beton selama 5 hari dalam keadaan luka, akan tetapi atas izin Allah dia selamat. Nah, peristiwa ini termasuk, nah jadi ada kejadian luar biasa, yaitu A. Ilham, bukan, karomah itu buat wali, ma'unah yaitu buat orang mukmin. Jadi jawaban yang benar adalah C ya. Kemudian masuk ke soal ke-7. Perhatikan pernyataan berikut. Suka memaafkan kesalahan orang lain, bersedia tampil di tengah masyarakat, suka menutup aib orang lain, terbuka dalam pergaulan, berlaku jujur, akan disegani oleh masyarakat. Nah, berdasarkan pernyataan di atas, yang termasuk orang yang meneladani sifat Allah Al-Aziz, ditunjukkan oleh nomor Oke, Al-Aziz itu artinya adalah Allah Maha Perkasa, tidak ada yang dapat melawannya. Oke, yang pertama 1 dan 3. A. Suka memaafkan kesalahan orang lain. 3. Suka menutup aib orang lain. Nah, kalau ini termasuk Al-Ghaffar ya. Yang B yaitu 2 dan 6. 2. Bersedia tampil di tengah masyarakat dengan peranan penting dan bermanfaat. Kemudian 6. Akan disegani oleh masyarakat karena kewibawaan. Nah, ini baru jawaban yang benar. Orang yang meneladani sifat Al-Aziz itu di dalam kehidupan sehari-harinya dia akan disegani, kemudian ia tidak akan melakukan hal-hal yang dapat merendahkan dirinya, kemudian bersedia tampil di tengah masyarakat untuk menjadi peranan penting dan bermanfaat. Jadi jawabannya adalah B ya. Kemudian soal ke-8. Allah selalu ada sampai kapanpun, karena Allah tidak akan pernah mati. Nah, ayat yang sesuai dengan pernyataan tersebut adalah Oke, yang pertama, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, ini dalil tentang al-qayyum ya. Berarti bukan ya. Kemudian B, kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu itu akan hancur kecuali Allah. Nah, di sini disebutkan Allah selalu ada sampai kapanpun, karena Allah tidak akan pernah mati. Berarti jawabannya adalah yang B. Kemudian kita masuk ke dalam soal ke-9. Nah, soal nomor 9. Hal-hal berikut merupakan ciri-ciri orang yang beriman terhadap sifat wajib bagi Allah, kecuali yang pertama, A. Memberi karena ada pamrih. Nah, pasti orang yang meneladani sifat wajib Allah tidak akan memberikan sesuatu karena ada pamrih. Jadi sudah jelas yang A. Jadi kita tidak usah bahas yang B dan D. Kemudian soal 10. Allah memiliki sifat wajib ma'ani nausiyah salbiyah. Berikut merupakan kelompok sifat salbiyah Allah adalah sifat salbiyah Allah adalah sifat-sifat yang meniadakan sifat sebaliknya. Ya, jadi sifat-sifat yang tidak layak atau tidak sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ada kata, salah satunya itu adalah wahdaniyah. Allah itu esa, ya kan? Jadi sifat
Salbiyah itu kan yang meniadakan sifat sebaliknya, ya kan. Wahdaniyah itu esa, berarti Allah itu maha esa. Allah bukan sesuatu yang berbilang, berarti wahdaniyah. Oke, kita lihat B, C, D. Ada kata wahdaniyah tidak? Tidak ada, berarti jawabannya A, ya kan. Wahdaniyah yaitu esa. Kemudian bako itu kekal, Allah maha kekal, berarti benar. Kemudian kidam, terdahulu Allah adalah awal dan akhir, benar. Jadi jawabannya adalah ada. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Bila ada sesuatu yang kurang paham, silakan bisa menghubungi Ustadz ya. Oke, nakhtatim bi qiraatil hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.